Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Vivi Maria Enkom, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Informatika. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Penerapan Cyber Law pada konten ilegal perjudian slot online di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Ada Gibran Abdillah, lalu ada Isan Agung Maulana, Muhammad Theodore Mitopare, dan saya sendiri Putri Febriana Nursadela dan Salsabila. Untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada Gibran. Silakan Gibran. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan efisiensi yang sangat dalam kehidupan sehari-hari melalui kemudahan akses internet. Namun, di sisi lain, transformasi digital ini juga membuka celah lebar bagi munculnya kejahatan cyber yang semakin kompleks. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang masuk dalam klasifikasi illegal content dan sedang marak terjadi secara masif adalah perjudian slot online yang kini telah meresahkan masyarakat luas karena dampaknya yang merusak secara ekonomi maupun psikologis. Di rumusan masalah ini, fenomena ini kian mengkhawatirkan karena para pelaku menggunakan teknik cyber yang agresif seperti SEO hacking untuk menyusup ke domain lembaga pemerintah dan juga akademis. Oleh karenanya, artikel ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai motif ekonomi pelaku, faktor sosial yang menyebabkan kerentanan di masyarakat, serta bagaimana langkah mitigasi yang efektif jika ditinjau dari perspektif penegakan hukum cyber law serta pemenuhan etika profesi bagi para pelaku praktisi TI. Terima kasih, saya lanjutkan ke Kak Isan. Baik, terima kasih Kak Gibran atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori glosarium hukum. Yang pertama, etika profesi informatika, yaitu pedoman prinsip dan nilai moral bagi profesional TI agar bertindak bertanggung jawab sesuai norma masyarakat. Hal tersebut bersumber dari jurnal dengan penulis Budiman et al. Pada tahun 2024. Yang kedua, ada cybercrime. Tindakan kejahatan ilegal yang menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai alat atau sasaran utama. Hal tersebut bersumber dari jurnal dengan penulis Setiawan et al. Pada tahun 2024. Yang ketiga, yaitu ada illegal content, yaitu tindakan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, atau melanggar hukum ke internet. Hal tersebut sumber pada jurnal yang penulis Januar Asyadi et al. 2024. Berikutnya saya akan menjelaskan landasan teori cyber law dan regulasi penjudian. Yang pertama ada cyber law, yaitu aspek hukum yang memayungi setiap subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet sejak memasuki dunia maya. Hal tersebut bersumber pada jurnal dengan penulis Nugraha pada tahun 2021. Yang kedua ada judi online, yaitu aktivitas taruhan uang berbasis peluang yang memanfaatkan fleksibilitas jaringan internet sebagai media utama. Hal tersebut bersumber pada jurnal dengan penulis Suyono et al. Pada tahun 2024. Yang ketiga, ada sanksi pidana. Itu diatur dalam pasal
303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Selanjutnya, metodologi penelitiannya akan dijelaskan oleh KTO. Terima kasih. Terima kasih Kak Isan. Saya akan membacakan metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah metode studi kepustakaan, literatur review dengan pendekatan yuridis normatif. Kami mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan, serta laporan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data tersebut dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk memberikan gambaran solusi yang komprehensif tanpa memerlukan pengujian data statistik di lapangan. Lanjut, hasil konsep dasar dan mekanisme slot online. Berdasarkan hasil analisis, karakteristik utama dari perjudian slot online adalah penggunaan sistem aplikasi berbasis web yang menawarkan simulasi mesin putar virtual yang menjanjikan kemenangan instan. Kejahatan siber ini masuk ke dalam kategori cyber trespass karena sengaja menyebarkan muatan konten yang melanggar hukum di ruang digital. Penyebaran situs-situs ini digerakkan secara terstruktur melalui skema pemasaran cyber marketing, yang memanfaatkan celah pada platform digital populer yang sering diakses masyarakat. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan lanjut distribusi konten judi slot. Di sini ada sponsored ads, itu iklan berbayar, akun anonim di FB, atau Facebook, Instagram, dan TikTok yang dikamuflasekan sebagai info loker lepas. Lalu yang kedua ada bot spamming, yaitu penyebaran otomatis tautan pendek di kolom komentar video YouTube yang sedang tren. Lalu yang ketiga ada live streaming, yaitu afiliator mikro mendemonstrasikan kemenangan manipulatif secara langsung demi memicu penasaran penonton. Lalu yang terakhir ada WhatsApp dan SMS blast. Nah, di sini memanfaatkan kebocoran database kontak untuk mengirimkan pesan massal, ajakan bermain secara privat. Lanjut. Lalu di sini ada manipulasi sistem dan faktor kerentanan. Di sini pertama ada motif keuntungan, yaitu bandar mengatur algoritma percentage return to player agar sistem komputer selalu menang mutlak dalam jangka panjang. Lalu yang kedua ada rendahnya literasi masyarakat. Banyak korban mudah tergiur visual grafis persuasif akibat minimnya literasi digital dan finansial. Lalu yang ketiga ada replikasi domain. Di sini penggunaan server luar negeri dan replikasi tautan domain agar situs tetap aktif bergerak cepat meskipun diblokir. Lanjut, yang selanjutnya saya sarankan kepada Kabel. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya ada tinjauan hukum cyber dan etika profesi TI. Penegakan hukum cyber di Indonesia secara spesifik diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE yang melarang keras pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian. Di samping aspek hukum, peran etika profesi teknologi informasi menjadi sangat krusial. Para praktisi TI seperti developer dan engineer dituntut mematuhi kode etik profesi untuk menolak terlibat dalam pembuatan sistem algoritma judi, slot, dan sebaliknya. Wajib menggunakan keahlian cyber mereka untuk melakukan vulnerability testing demi melindungi infrastruktur digital publik dari penyusupan skrip ilegal. Dan dengan kesimpulan, sebagai sebuah kejahatan cyber perjudian slot online digerakkan oleh motif ekonomi, pihak melalui manipulasi sistem dan taktik distribusi digital yang sangat aktif. Penanggulangan konten ilegal ini memerlukan penegakan cyber law yang tegas dan konsisten, khususnya melalui implementasi kolaboratif pasal 27 ayat 2 UU ITE terbaru
dan pasal 303 KUHP untuk memberikan efek jerah. Kepatuhan para praktisi terhadap profesi TI menjadi benteng pertahanan sosial dalam melindungi ekosistem digital nasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.